Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Kali ini kita bikin khas buntil ya. Kalau di daerah kelahiran saya, daerah daerah Jawa Timuran ya, tidak ada ya yang ini. Ini berasal dari daerah Jawa Tengah ya, khas dari daerah Jawa Tengah, yang dia itu ininya itu singkong ya. Kemudian dalamnya itu tempe, ada teri, kemudian ada bumbunya ya. Bila suka pete boleh dikasihkan ya. Kemudian cara makannya itu seperti ini ya. Ambil sebagian dari daun ubinya ya, kemudian sama bumbunya dalam itu seperti ini. Kemudian kita tes rasanya ya. Mantap sekali ya Bunda ya. Untuk daun bagian luarnya ini seharusnya menggunakan daun papaya, tapi bila tidak ada, makanya saya menggunakan daun hoyip ya, atau daun teratai ya. Boleh dimakan juga ya bila suka ya. Tes rasanya ya, seperti ini. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya hingga selesai ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk membuat buntil daun singkong, di sini kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Bahan utamanya di sini ada 500 gram atau kurang lebih 1 ikat daun singkong yang sudah kita cuci bersih ya. Kemudian kita menggunakan 1 sendok teh baking soda untuk merebus daun singkongnya ya. Kemudian ada 75 gram teri ya, teri seperti ini. Kita gunakan 75 gram. Kemudian di sini ada kelapa parut muda sebanyak 230 gram atau kurang lebih setengah kelapa ya, kelapa muda ya. Kemudian ada 110 tempe yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Boleh juga menggunakan pete ya bila suka, bila tidak suka boleh di skip ya. Pertama-tama dalam wajan kita didihkan air, kemudian masukkan 1 sendok teh baking soda ya, atau soda kue. Setelah itu kita masukkan daun singkongnya ya, kita rebus setengah mendidih aja ya, setengah matang aja ya, jangan terlalu lembek ya. Setelah daun pepaya mendidih seperti ini ya, dan sudah setengah lembek, kemudian kita tiriskan ya. Kita tiriskan seperti ini. Setelah daun singkongnya kita tiriskan, kemudian kita siapkan bumbunya ya. Di sini kita menggunakan cabai merah besar ya, seperti ini. Cari yang sudah agak layu seperti ini ya, supaya dia lebih pedasnya lebih kerasa ya, dan warna merahnya lebih dapat ya. Di sini kita menggunakan 5 buah ya. Kemudian kita iris tipis-tipis supaya lebih mudah menghaluskannya ya. Kemudian ada cabai rawit sebanyak 4 buah, ada 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kemudian ada setengah sendok teh garam, dan ada 1 sendok teh chicken powder ya. Kedua bahan ini kita pakai setengah sama 1 sendok teh dulu ya. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi ya. Kita haluskan dulu bumbunya ya. Boleh menggunakan blender atau boleh menggunakan layah ya, sesuai selera saja ya.
Setelah kita haluskan seperti ini ya bunda ya, kemudian kita taruh ke dalam mangkok yang agak besar ya, atau ke dalam panci ya. Kita taruh, kita masukkan bumbu-bumbunya ya, seperti ini. Aduk ya. Kemudian tambahkan kelapa parut. Kelapa parut yang masih muda ya bunda ya, seperti kita membuat botok ya. Kemudian tambahkan juga terinya. Tambahkan juga tempe. Setelah itu kita masukkan garam dan juga chicken powdernya ya. Setelah itu kita aduk rata ya. Boleh menggunakan tangan ya. Bila menggunakan tangan, sebaiknya menggunakan sarung tangan ya, supaya nanti tangannya tidak panas terkena cabai ya. Nah, seperti ini. Kita aduk hingga tercampur rata ya. Nah, sesudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita icipin ya. Ini tadi sudah pas ya, bila menggunakan setengah sendok teh dan 1 sendok teh chicken powder. Sudah pas ya rasanya. Setelah ini kita sisihkan ya. Setelah itu kita siapkan untuk membungkusnya ya bunda ya. Di sini saya menggunakan hoyip ya. Ini daun sejenis daun talas yang sudah kita keringkan ya. Sebenarnya lebih bagus menggunakan daun pepaya atau daun labu ya, yang kita rebus kemudian kita kasih sedikit baking soda. Cuma sebab saya tadi udah cari di pasar nggak ada, saya gunakan daun ini ya. Nah, daun ini kita rendam, kemudian kita nanti membungkusnya bagian yang dalam seperti ini ya. Kita potong dulu ya. Caranya seperti ini ya. Taruh beberapa lembar daun ubi ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan isian buntil tadi ya, seperti ini. Tergantung besar kecilnya daun apa namanya, daun pepaya atau daun labu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan daun ubi di atasnya lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita gulung ya. Kita gulung seperti ini, bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gulung dari sisi kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan ya, seperti ini. Kemudian nah, seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita tali, menggunakan tali ya, sesuai selera saja ya bunda ya. Saya menggunakan tali dari benang wol ya, sebab adanya cuma ini ya. Kita tali ya, kita tali seperti ini. Boleh didobelin ya, bila takut nanti kurang rapat, boleh didobelin seperti ini. Lakukan ke semuanya ya bunda ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sisihkan ya. Setelah buntilnya selesai kita bungkus rapi seperti ini ya, kemudian
kita siapkan untuk bumbu kuah buntil ya. Di sini kita siapkan 3 buah cabai merah besar ya, yang sudah kita potong-potong kecil seperti ini. Kemudian ada 3 buah atau 4 buah cabai rawit, ada 4 siung bawang merah, ada 4 siung bawang putih, kemudian ada 2 butir kemiri ya, 2 butir kemiri. Kemudian ada 165 ml santan, ada 200 ml air. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini ada 4 lembar daun salam, ada 3 ruas laos, kemudian ada 12 gram gula merah ya. Kemudian di sini kita menggunakan garam setengah sendok teh, dan juga untuk chicken powdernya saya menggunakan 1 sendok teh ya. Pertama-tama kita haluskan untuk cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga mirinya kita haluskan dulu ya. Boleh menggunakan chopper atau boleh menggunakan lemper ya bunda ya. Setelah kita tumbuk rata seperti ini, kemudian kita panaskan wajan ya. Panaskan wajan, kemudian tuang kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita tumis bumbunya ya. Kita tumis hingga harum ya. Kemudian kita tambahkan laos, serai, salam, kemudian garam, chicken powder, dan juga gula merah ya. Setelah itu kita tumis hingga harum ya. Hingga benar-benar harum ya bunda ya. Setelah bumbu harum seperti ini, kemudian kita tambahkan air ya. Dan juga kita tambahkan juga santan ya. Ini tadi saya tambahin airnya hingga 500 ml ya bunda ya. Setelah semuanya masuk seperti ini, kemudian kita masukkan buntil yang sudah kita bungkus tadi ya. Kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kurang lebih kita masak selama setengah jam ya, hingga adonan kuah itu meresap ke dalam adonan buntil ya. Setelah setelah mendidih seperti ini, kemudian kita tutup menggunakan tutup wajan. Biarkan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih setengah jam ya. Setelah kita masak selama 15 menit, airnya sudah mulai menyusut seperti ini ya bunda ya. Kemudian kita balik ya, kita balik yang bagian bawah taruh di bagian atas ya, seperti ini, supaya dia matang merata ya. Seperti ini ya. Kemudian kita masak lagi selama 15 menit lagi ya. Tetap menggunakan api kecil ya, sedang ke kecil ya. Supaya dia matang merata.
Setelah kita masak lagi selama 15 menit, kemudian ini sudah matang ya bunda ya. Kemudian kita matikan apinya. Setelah itu kita angkat ya. Kalau bisa kuahnya sendiri kan ya bunda ya. Nah seperti ini, kita pindah ke mangkok ya. Nah seperti ini, kuahnya sendiri kan ya bunda ya. Setelah diangkat dari wajan, tampilan buntil itu seperti ini ya bunda ya. Ini sesudah dingin boleh kita taruh di freezer. Kemudian bila ingin makan tinggal keluarin dari freezer begitu aja ya. Kemudian untuk apa namanya, sausnya juga tinggal sedikit seperti ini ya. Nah selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan bagikan ke sosial media yang ada di HP bunda ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.